Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman di PKBM Anavia Patrol. Kali ini kita akan membahas masalah pencatatan akuntansi. Kita akan menyederhanakan pola-pola pencatatan sehingga lebih mudah dipahami. Dan ingat teman-teman, aktiva itu harus sama nilainya dengan modal. Kita slide 2 ya. Nah, sisi aktiva harus selalu seimbang dengan sifat-sifat. Ingat, tuh lihat timbangan ini. Ini ada timbangan sebelah kanan, ada timbangan sebelah kiri. Timbangan sebelah kanan sama sebelah kiri ini harus sama. Misalnya di sebelah kanan, maaf saya, sebelah kiri ada 5 kilogram. Nah, di sebelah kanan juga harus 5 kilogram juga. Nah, kita ulik ya, untuk aktiva harus ada di sebelah kiri ya, yaitu di sebelah debit. Apa saja sih aktiva itu? Kekayaan dan sumber daya semua hak milik perusahaan yang dimiliki perusahaan itu ya, yang bernilai ekonomi. Yang bernilai ekonomi, ingat, yang dicatat yang bernilai ekonomi, ada harganya gitu loh, ada nilai ekonominya dan berguna untuk operasi atau operasional ya. Contohnya itu apa? Kas. Kas itu kan uang tunai. Nah, terus selanjutnya apa? Piutang usaha atau tagihan. Apa sih piutang usaha itu, tagihan itu? Misalnya kita sebagai pemilik usaha, ada pelanggan kita melakukan pembelian barang ke kita. Nah, pelanggan kita itu tidak membayar secara cash, tapi secara kredit gitu. Nah, itu tuh itu merupakan tagihan kan. Tagihan itu berupa utangnya pelanggan. Jadi kita itu dicatatnya di akun apa? Di akun piutang usaha. Karena pendapatannya itu belum diterima. Jadi nama akunnya itu piutang usaha. Dan suatu saat kita akan tagih dan kita akan mendapatkan pendapatan. Tapi sebelum mendapatkan pendapatan, nama akunnya itu disebut piutang usaha. Karena belum dicatat di pendapatan. Selanjutnya ada apa lagi? Ada perlengkapan. Semua perlengkapan di perusahaan itu dicatat di akun perlengkapan dan juga peralatan. Nanti dicatat di akun peralatan. Nah, kita lanjut ya di posisi sebelah kanan, yaitu ada pasifa. Pasifa itu apa sih? Pasifa itu sumber pembiayaan dari mana kain tersebut diperoleh. Misalnya dari pinjaman pihak eksternal atau pihak luar ya. Contohnya dari bank, ya kan? Bank itu disebut sebagai krediturnya. Dan kita tuh mempunyai kewajiban gitu. Kewajiban untuk membayar. Misalnya kita, perusahaan kita hutang di bank 100 juta. Yaitu kewajiban kita nilainya 100 juta. Jadi utang itu adalah kewajiban. Kewajiban harus dibayar ke kreditur gitu. Nah, selanjutnya apalagi sumber daya? Maksudnya apalagi sumber pembiayaan selain utang? Ya bisa dari pemiliknya, dari ownernya, modal gitu. Misalnya modal awal. Modal awal nanti dicatatnya kas di sebelah debit, modal di sebelah kredit. Seorang pemilik juga merupakan pasifa, harus dicatat di sebelah kanan. Kan kasnya kan di sebelah debit. Nah, modal kas pada modal, modalnya di sebelah kredit. Jadi posisi akun modalnya itu di sebelah kanan, di sebelah kredit. Sampai situ paham ya? Selanjutnya yang slide yang ketiga. Nah, ada 6 unsur akuntansi menjadi fondasi utama untuk pencatatan. Nah, satu itu apa? Satu itu harta atau aset. Harta, ingat, aset atau harta, harta atau aset. Kekayaan fisik dan non-fisik milik perusahaan. Contohnya apa? Tadi saya sebutkan kan, kas, piutang, peralatan.
ya kan? Selanjutnya yang kedua itu apa? Utang yang saya sebutkan juga tadi, yaitu berupa kewajiban. Kewajiban bayar masa kini akibat transaksi masa lalu karena kita ada pinjaman dari pihak eksternal yaitu dari bank. Nama akunnya nanti dicatat di apa? Di utang bank. Seperti itu ya. Selanjutnya itu ekuitas. Ekuitas apa sih? Ekuitas itu ya modal gitu. Hak pemilik atas sisa aset telah dikurang utang. Nanti dicatat di akun modal ya. Di akun modal. Selanjutnya yang keempat yaitu pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Hasil penjualan jasa atau barang di usaha perusahaan itu, pendapatan itu. Berarti nanti apa? Efeknya itu akan menambah modal. Misalnya contoh lah, perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Nanti akan dicatat khas pada pendapatan. Khasnya di sebelah, di mana? Khasnya di sebelah debit, 2 juta rupiah. Nanti pendapatan di sebelah kredit. Di sebelah kredit besar 2 juta rupiah juga sama. Nanti akan menambah modal. Nah, selanjutnya yaitu beban. Beban itu merupakan biaya operasional ya. Untuk tujuannya itu untuk apa? Untuk memperoleh pendapatan karena kita investasikan juga. Kita apa membuat modal, dan juga kita akan mengeluarkan bebannya, beban operasional. Nah, beban-beban ini nanti akan mengurangi modal perusahaan. Contohnya apa sih? Beban listrik, beban air, beban sewa. Nanti misalnya pencatatnya begini, perusahaan eh, dalam satu periode akuntansi itu untuk operasional listriknya itu misalnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, nanti pencatatannya beban pada kas. Bebannya di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Jadi otomatis mengurangi modal. Selanjutnya itu apa? Prive. Prive itu apa sih prive? Prive itu pengambilan uang kas perusahaan untuk pribadi. Jadi kalau perusahaan yang sudah melakukan sistem akuntansi yang baik, pemilik usaha itu akan memisahkan uang pribadinya dan uang perusahaan. Misalnya pemilik usaha itu membutuhkan uang. Nah, pemilik usaha itu bisa ngambil dari perusahaan, tapi nanti ada pencatatannya. Pencatatannya apa namanya? Pencatatannya itu akunnya namanya akun prive. Contohnya bagaimana prive itu? Prive ini misalnya pemilik mengambil uang 500.000. Dicatat sistem jurnalnya itu prive pada kas. Jadi privenya di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Di sebelah debit sama misalnya 500.000, di sebelah kredit juga sama 500.000. Jadi balance. Nah, karena ada prive, jadi modal nanti akan berkurang modalnya. Seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini lihat yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, harta sama dengan utang plus modal atau utang ditambah modal. Bagaimana pengaruh pendapatan dan bebannya? Pendapatan bertambah, pendapatan akan pendapatan bertambah ya, dan
otomatis nanti modalnya pun akan bertambah. Kalau pendapatan bertambah, kalau beban bertambah, misalnya beban listrik, beban air, beban sewa, otomatis nanti modalnya akan berkurang karena dikurang sama beban tadi. Ada pengeluaran di sini, namanya akun beban. Bebannya beban apa saja? Misalnya beban listrik, beban sewa, beban gaji, beban gaji karyawan. Itu akan modalnya akan berkurang. Prefer, prefer, misalnya ada pengambilan modal oleh pemilik pemilik perusahaan. Nah, otomatis kalau prefernya diambil, prefernya bertambah, modalnya nanti akan berkurang yang sebelumnya saya jelaskan ya. Nah, rumusnya seperti ini. Harta sama dengan utang ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurang beban, dikurang prefer. Seperti itu. Nah, saya ilustrasikan gambar seperti ini ya. Kreditur itu utang ya. Itu merupakan harta perusahaan. Sumbernya harta perusahaan dari kreditur juga. Juga sumbernya dari pemilik modal. Nah, ini kan pemiliknya juga merupakan suatu harta perusahaan juga. Nanti ada sistem pencatatannya. Selanjutnya ya. Nah, ini akun normalnya begini ya. Misalnya ini, jenis akunnya itu harta. Nanti akan bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya itu debit. Saldo normal debit. Kalau harta itu di debit ya, kalau saldo normalnya ya. Kalau utang, utang itu bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya apa? Kredit, di kredit ya. Ekuitas atau modal. Ekuitas itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normalnya apa? Di saldo normalnya kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Berkurang dicatat di debit. Saldo normalnya apa? Saldo normal kredit. Beban beban bertambah di debit. Berkurang di kredit. Saldo normalnya apa? Di debit. Prefer yang tadi yang pengambilan uang dari perusahaan, pemilik pemilik mengambil uang dari perusahaan. Bertambahnya di mana? Di debit. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Prefer pada kas. Prefernya itu di debit. Nah, nanti berkurangnya di kredit. Saldo normalnya ya debit. Apa sih saldo normal? Saldo normal akun itu apa sih? Adalah posisi atau sifat dasar suatu perkiraan dalam akuntansi yang menentukan apakah penambahan dicatat di sisi debit atau di sisi kredit. Menjaga keseimbangan laporan keuangan. Nanti itu di sisi debit sama di sisi kredit itu harus sama nilainya, seimbang jadinya. Ya, sampai ini paham ya. Nah, saya ilustrasikan lagi. Misalnya pemilik, misalnya namanya Nyonya Ayu. Nyonya Ayu itu pertama kali membuka usahanya itu, dia mempunyai modal awal. Modal awalnya itu berupa kas. Nah, jenis akunnya itu apa? Kas itu harta gitu, atau aset akun. Nama akunnya kas. Nah, nanti dicatat, kas itu dicatat di sebelah mana? Di sebelah debit. Misalnya ini eh, kita rubah ya, jangan 5.000 lah, 5 juta atau
Misalnya ini kita ubah 5 juta. Menginvestasikan, Nyonya Ayu itu menginvestasikan uangnya untuk sebagai modal itu sebesar 5 juta. Nah, kasnya itu di jurnal nanti dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta. Dan untuk di sebelah kreditnya itu modal, kita ada kasih keterangan modal Nyonya Ayu misalnya. Di sebelah dicatatnya sebelah sebelah kredit seperti itu. Nah, inilah saldo normalnya ini. Kalau kas itu saldo normalnya ini kan di sebelah debit ini. Kalau modal, saldo normalnya ini sebelah kredit di sini nih, ya kan? Selanjutnya pendapatan. Misalnya bengkel atau salon kecantikan menerima pendapatan. Nah, kalau di jurnal kita catat kas pada pendapatan jasa. Jenis akunnya apa kas? Akunnya dalam kategori apa? Harta atau aset. Nah, kalau pendapatan jasa itu nama akunnya, nama akun. Tapi ini kita bedakan ya, nama akun dan jenis akun. Kalau nama akun ini nanti dicatat di jurnal, misalnya jurnal umum ya. Yang dicatat ini nama akunnya, bukan jenis akunnya. Nah, misalnya mendapat pendapatan ya, kas pada pendapatan jasa. Kasnya berapa? Kasnya dicatat misalnya 1 juta rupiah. Nah, di sebelah kreditnya itu dicatat lagi 1 juta, sama 1 juta rupiah. Jadi 1 juta di sebelah debit, 1 juta juga di sebelah kredit. Di kiri, di kanan itu harus sama, harus seimbang. Jadi 1 juta, 1 juta. Nah, saldo normalnya di sebelah mana? Kas itu saldo normalnya di debit. Kalau pendapatan jasa, saldo normalnya di mana? Di kredit. Saldo normalnya. Nah, ini akan berlawanan. Selanjutnya, akun beban akan berlawanan dengan yang sebelah sini ya. Misalnya, dalam satu periode akuntansi, perusahaan itu mengeluarkan membayar listrik, misalnya sebesar 300.000. Nah, nama akunnya itu beban listrik. Nanti yang ditulis di jurnal itu ya, beban listrik. Beban listrik itu jenis apa? Jenisnya apa? Beban ya, jenis akunnya ya. Nah, nanti beban listrik itu ditulis atau dicatat di mana? Di sebelah debit 300.000. Di sebelah debit 300.000. Terus kas karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar listrik itu. Otomatis uang perusahaan berkurang kan keluar ya. Di sebelah kredit. Di sebelah kredit. Nah, kalau beban itu saldo normalnya apa? Debit. Nah, ini kalau kas saldo normalnya itu kalau bertambah di sebelah debit, tapi ini kasnya ini berkurang untuk operasional perusahaan. Jadi dicatatnya bukan di sebelah debit seperti ini nih, seperti kita mencatat kayak seperti modal awal. Kalau kita menambahkan uang, kita catatnya di sebelah debit, tapi ini untuk pengeluaran. Jadi dicatatnya di sebelah kredit seperti itu ya. Jadi saldo normal itu untuk beban itu ada di debit. Kalau kas ada di kredit. Berhubung ini merupakan pengeluaran perusahaan, jadi saldo normalnya, maksudnya kasnya itu dicatat di sebelah kredit. Seperti itu. Oke ya, selanjutnya. Nah, misalnya Anda transaksi ya. Transaksi pertama itu penyetoran modal yang sudah saya eh, paparkan tadi. Kita kembali ke transaksi, misalnya ada transaksi. Pada tanggal, seperti kasus ya, pada tanggal 1 Desember tahun 2017, Nyonya Ayu menyetorkan modal tunai sebesar 20 juta rupiah untuk salonnya. Beliau ini mempunyai salon kecantikannya. Analisis dulu kita,
kasnya itu bertambah, ditambah 20 juta. Dicatatnya di sebelah mana? Di sebelah debit. Nah, analisis lagi yang kedua, akun yang kedua. Akun yang kedua itu apa? Akunnya apa? Akun modal. Modalnya bertambah. Sebesar berapa? 20 juta rupiah. Dicatatkan di mana? Di sebelah kredit. Nah, antara debit sama kredit sama ya. 20 juta, 20 juta gitu. Jadi ada keseimbangan antara harta sama dengan modal. Hartanya 20 juta, modalnya 20 juta. Seimbang balance ya. Nah, kita lanjut ke transaksi kedua. Membeli peralatan salon seharga 10 juta rupiah secara tunai di hari yang sama. Di hari yang sama. Nah, kita analisis ya. Kasnya itu nanti itu akan berkurang 10 juta rupiah. Dicatatnya di mana? Kasnya itu di sebelah kredit kasnya. Peralatannya bertambah. Peralatannya bertambah di sebelah mana? Di sebelah debit. Ya, peralatannya di sebelah debit. Jadi ada keseimbangan lagi nih. Kas 10 juta, ya kan? Ditambah peralatan 10 juta. Jadi sama modalnya tetap 10 juta. Tetap balance kan? Cuma dipecah, dipecahkan ke akun peralatan. Tadi modalnya 20 juta, dikurang peralatan, jadi modalnya tadi sisa 10 juta. Modalnya itu berupa kas tadi ya. Jadi peralatannya bertambah 10 juta tetap. Jadi modal itu tetap sama 20 juta. Karena yang kas, yang masih tunai itu berbentuk 10 juta, sebesar 10 juta ya. Jadi yang 10 jutanya itu berbentuk apa? Berbentuk peralatan. 10 juta juga sama tetap. Jadinya 20 juta modalnya. Tetap seimbang, tetap balance. Kayak slide selanjutnya ya. Nah, ini ilustrasinya. Saya bikin ilustrasinya. Ini Nyonya Ayu sebagai pemilik usaha, ownernya itu. Dia itu menyetorkan uang tunai sebesar berapa? 20 juta rupiah dari uang pribadinya itu disetorkan ya. Jadi kasnya kan bertambah 20 juta, kasnya bertambah. Jadi saldo kasnya itu nanti ada 20 juta. Karena ada pembelian peralatan, ya kan, kasnya itu berkurang 10 juta. Jadi saldo kasnya tinggal bisa 10 juta. Karena untuk apa? Membayar peralatan tadi. Peralatannya kan nanti akan bertambah 10 juta. Saldo peralatannya itu sebesar 10 juta. Jadi sama sebenarnya. Setoran awal nih ya. Setoran awal 20 juta. Beli peralatan tunai dikurang 10 juta. Jadi sama saldo akhirnya nanti. Peralatan sama kas 10 juta jadi 20 juta. Jadi di sebelah sisi modal 20 juta masih sama nanti. 20 juta sama balance jadinya. Selanjutnya ya. Nah, di sini eh, kita mencatat misalnya perusahaan itu untung, berarti laba dong. Laba bersih itu dari mana sih asalnya gitu. Nah, seperti ini. Ada laporan laba rugi, misalnya dibuat di satu periode akuntansi itu 31 Desember 2017. Pendapatan salonnya itu sebesar berapa? Misalnya pendapatan dicatat sebesar 5.300.000. Tapi di perusahaan itu, di salon itu ada biaya operasinya, biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya apa? Misalnya Nyonya Ayu tadi nggak punya, belum punya, maksudnya belum punya uh, kiosnya. Jadi
belum punya lapak sendiri gitu. Jadi dia sewa gitu. Sewa gedung misalnya, eh, sewa lapak gitu ya. Misalnya biaya sewanya berapa? Biaya sewanya itu 300.000 rupiah, ya kan? Dan juga dia mempunyai karyawan. Misalnya karyawannya gajinya berapa sih? Gajinya itu 450.000. Ini misalnya ya. Biaya listrik dan airnya berapa? Nanti itu biasanya kalau di akuntansi itu biaya listrik dan air itu jadikan satu akun ya. Misalnya biaya listriknya 300.000, airnya 100.000, jadi digabung jadi satu, 400.000. Jadi satu akun gitu. Satu akun biaya, beban atau biaya listrik dan air gitu. Seperti itu ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin yang skalanya besar itu mereka membuat akun-akun yang berbeda, misalnya biaya listrik atau beban listrik 1 juta, ya maksudnya beban listriknya sekian, biaya airnya sekian. Kalau mungkin skala salon ini kita gabung akunnya jadi satu, misalnya biaya listrik dan air ya. Nah, selanjutnya ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan misalnya 1 juta rupiah. Nah, biaya 1 juta rupiah itu di total semua dijumlah menjadi 2.150.000. Apa sih perlengkapan itu? Perlengkapan itu yang habis dipakai misalnya untuk beli bedak, beli ya alat-alat kecil. Maksudnya bukan alat ya. Eh, Perlengkapan itu untuk menunjang operasi seperti ya apa ya bedaknya misalnya, eh, sampo-nya itu perlat perlengkapan maksudnya. Kalau peralatan itu apa sih peralatannya? Hair dryer misalnya itu. Apalagi untuk di salon-salon kecantikan. Mungkin teman-teman lebih paham daripada saya. Membedakan antara perlengkapan sama peralatan gitu. Nah, kita kembali yang tadi. Jadi totalnya semua tuh 2.150.000 ya. Jadi pendapatan yang diterima dalam satu periode akuntansi itu dikurang jumlah biayanya. Jadi 5.300.000 dikurang 2.150.000 sama dengan berapa? 3.150.000. Nah, 3.150.000 itu apa? Laba bersih karena pendapatannya itu sudah dikurang biaya-biayanya, sudah dikurang sama beban-beban yang tadi kita sebutkan tadi ya. Selanjutnya apa? Kita ada neraca, sederhana saja. Karena usahanya juga tidak terlalu besar, jadi kita sederhanakan aja. Contoh aktiva. Aktiva itu apa sih? Kekayaan yang dimiliki salon ayu ini. Apa saja sih? Terdiri dari apa saja sih? Terdiri dari kas. Misalnya kasnya ada 6.950.000. Terus piutang. Piutangnya itu 4.600.000. Piutangnya itu misalnya pelanggannya itu belum membayar misalnya untuk rias gitu. Nah, itu berupa piutang. Piutang berarti pendapatan yang belum diterima oleh salon ayu ya. Perlengkapan. Perlengkapannya itu 3 juta. Kalau di total-total itu perlengkapan misalnya harga seharga 3 juta ya. Nah, peralatan seharga berapa? 10 juta. Jadi total aktiva itu atau total kekayaannya itu 24.550.000. Nah, itu di sebelah mana? Di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya apa? Sebelah kanannya itu utang plus modal. Misalnya perusahaan ini mempunyai utang dagang. Utang dagangnya berupa apa sih? Misalnya dia membeli perlengkapan secara kredit. Nah, itu utang namanya utang dagangnya itu sebesar 2 juta rupiah. Dan modalnya Ayunya itu sebesar 22.550.000. Di total semua jadi 24.550.000. Jadi sama ya, antara aktiva dan pasiva sama. Totalnya sama. 24 juta dan harus sama. Kalau beda, pasti ada sistem pencatatan yang salah. Kita cek lagi kalau misalnya ada yang salah.